Di sosial media kreativitas itu seberapa pentingnya sih Kang? Media sosial itu sebetulnya ya permainan rasa atau emosi. Deddy Corbuzier lah. Banyak menteri itu lebih nyaman diwawancara oleh dia dibanding oleh TV. Itu aja udah aneh kan. Jangan sampai alat yang ngebantu kita itu malah jadi menggantikan kita. Dan akhirnya kita nggak kepake. Kenapa butuh ahli strategi khusus media sosial? Karena memang ini nih ranah baru. Orang bilang lu kalau mau lebih kreatif ya lu banyakin referensi. Seorang sosial media atau influencer bikin kanal YouTube itu udah kayak berita. Kalau orang yang biasa bikin cerita, rasanya peristiwa apapun bisa dibikin seru kira-kira gitu. Dari segitu banyak referensi perkembangan, lu ada di mana, lu manfaatin atau lu masih di lu yang zaman dulu. Teknologi lebih pintar dari kita. Kitanya malas. Harusnya mikir, udahlah suruh dia mikir lah. Berarti dunia kreativitas tuh sebuah hal yang sangat menjanjikan saat ini karena bisa masuk kemana aja gitu ya Kang ya? Setuju. Enjoy the process, respect the result. Halo teman-teman, ketemu lagi di Creative Insight bersama saya Motul. Dan kali ini saya ditemani oleh teman saya Kak Tria. Aduh, terima kasih Kak Tria sudah mau mampir menemani ngobrol-ngobrol. Jadi ini kita tuh mau ngobrol ngalor ngidul sebetulnya. Apa memang sengaja nggak ada tema supaya surprise lah. Asik. Buat lo juga jadi. Kalau terlalu di script kayaknya kurang asik Nah jadi gue nanya-nanya nih. Ini kan gue dengar kan kamu tuh sibuk mempersiapkan ini itu konten apa dan lain. Tapi yang gue mau tahu sebetulnya konten di media sosial itu sebenarnya seberapa ini sih, seberapa strategis sampai dari pengalaman lo lah. Apakah itu brand, apakah itu sosok, apakah tokoh politik atau parpol. Nah itu tuh apa sih yang ini? Ini ngobrol aja ya nanti. Sebenarnya inline banget tuh Kang kalau kita ngomongin kreativitas sama sosial media zaman sekarang ya Kang. Kayaknya segala hal udah butuh banget kreativitas. Nah kita cocok banget deh ngobrol sama Kang Motul kalau ngomongin kreativitas. Nah kalau aku ngelihat sendiri Kang di dunia sosial media dan perkontenan ini. Perkontenan Kan sebelumnya background aku tuh jurnalis. 7 tahun TV. jadi reporter TV di salah satu TV swasta nasional. Nah tiba-tiba memutuskan untuk resign, terjun di dunia digital marketing Kang. Gue potong tuh. Itu kok bisa itu kenapa? Kok bisa tiba-tiba ke sana? Ada apa? Kok bisa nemunya gitu? Karena ngerasa kayaknya dunia TV tuh sudah mulai monoton gitu kali ya Kang ya kalau ngelihatnya. Terus pas ngelihat dunia sosial media kok menarik banget dan kayak ngelihat hal yang kayaknya selama ini gue kemana aja gitu Bang. Dan ini kayaknya bakal besar nih gitu ya. Iya dan kayaknya memang udah mulai digital marketing itu kan udah mulai besar pada saat itu Kang. Akhirnya aku terjun ke situ dan mempelajari sosial media. Nah kalau kontennya sendiri awal mula aku terjun ke sosial media malah megang UMKM Kang. Jadi memang merambah ke banyak lini gitu ya. Kan kalau dulu gue mikirnya apa brand doang gitu, ternyata sampai ke UMKM. Iya dan bahkan untuk UMKM ini yang misalkan kita nge-build atau ngebuat ad plan itu buat UMKM, mereka sama sekali kosong Kang. Mereka sama sekali nggak mengerti untuk gimana mengiklankan barang-barang mereka, produk mereka di sosial media. Dengan munculnya orang yang mengerti digital marketing dan sosial media dan gimana nge-build kontennya, ya itu benar-benar membantu mereka dan membawa value yang lumayan besar Kang buat produk mereka. Nah setelah UMKM terus berangkat lagi jadi apa? Kemudian terjunlah ke dunia politik lah ya Kang ya. Berarti itu setelah Pak Jokowi jadi gubernur kah? Tahun itu enggak? Tahun berapa tuh kira-kira? Enggak, itu aku baru mulai terjun di digital marketing tuh sekitar tahun 2020 pas COVID Kang. Nggak soalnya kan atau menurut gue nih ya. Digital content marketing strategi itu mulai ramai di politik. Seingat gue itu setelah
Pak Jokowi maju ke Pilkada DKI, terus mulai ada istilah apa pencitraan. Nah itu kan kemana-mana tuh konten, wah dicaci-caci orang tuh. Ternyata itu penting, strategis, bermanfaat, akhirnya masuklah semua politik. Nah tapi Kang, memang kalau menurut Kang Motul sendiri ini di sosial media kreativitas itu seberapa pentingnya sih Kang, dan pengemasan sebuah konten supaya terlihat disukai FYP itu gimana sih Kang untuk nge-create kayak gitu, karena memang nggak semudah itu ternyata ya Kang pas kita terjun di sosial media. Iya kalau gue sih ngeliatnya gini ya, jadi waktu itu kan media sosial itu kan awalnya kan nggak kepikir ada strategi ya, jadi ya berbagi aja. Kalau seneng foto ya postinglah ke Instagram, kalau seneng bikin quotes atau apa hal-hal tipis-tipis teks itu pakai di Twitter gitu. Kalau ditanya terus perlu strategi, buat apa strategi waktu itu mah kayaknya ngalir aja kan. Nah cuman waktu itu ketika keriuhan di medsos mulai naik, pihak brand itu tuh pingin masuk tapi pengen ngeblend sama obrolan orang. Nah di situ akhirnya seinget gue ya, teman-teman agensi iklan lah di challenge waktu itu, masuk ke Twitter dong apa. Waktu itu semua beraba-raba kan. Oh gini kali coba-coba. Oh ternyata butuh strategi khusus. Gara-gara kalau strategi ini nggak efektif. Nah masuk tadi yang Jokowi, ternyata politik juga perlu. Hari ini kan, waduh semua politik kayaknya nggak mungkin kalau nggak pakai media sosial. Iya betul. Jadi kayak sebaran-sebaran konten sekarang udah banyak banget Kang. Berarti memang politik itu kalau Kang Motul ngelihat sendiri memang punya strategi sendiri buat ngambil hati rakyat gitu ya. Iya dan kan gini ya, banyak orang bilang kalau media sosial itu kan percakapan. Nah sementara politik yang biasanya dulu searah, bentuk itu jargon gitu ya, top down dari atas ngomong akan begini akan begitu. Itu kan zaman dulu ya. Di media sosial mau nggak mau si politikus supaya pengen ikut engage dengan masyarakat, apa dialog apa gitu, akhirnya masuk media sosial. Tapi kan gugup dan gagap, maksudnya ya nggak ngerti gitu. Nah butuhlah kayak orang-orang kamu, akhirnya ini mesti gimana sih, perlu gak sih gini gitu. Segitupun juga masih ada yang gugup dan gagap kan. Jadi apa masuk ke sosial media tapi ngomongnya kayak humas. Jadinya aneh banget sih gitu. Nah yang gitu-gitulah. Nah kalau Kang Motul sendiri nih sekarang ngelihat kayak sosial medianya para politikus sekarang nge-brandingnya seperti apa sih Kang? Kan biasanya banyak yang ngemas konten mereka pakai emosi-emosi, ya kan, dramatisasi. Iya betul kan, apa ada media massa, ada media sosial. Media massa itu berita, media sosial itu cerita. Namanya berita, ya kan berita aja, FYI begini. Tapi kalau cerita tuh paling nggak ada dramaturgi, ada naik turun, ada tempo gitu kan, ada tegang, ada emosi, ada rasa. Itu tuh cerita. Kalau orang yang biasa bikin cerita, rasanya peristiwa apapun bisa dibikin seru, kira-kira gitu. Makanya media sosial itu sebetulnya ya permainan rasa atau emosi. Kalau nonton film Inside Out lah, ada ketawa, senang, bahkan anger. Jadi jangan heran kalau di medsos kayaknya orang marah-marah gitu ya. Ya memang itu tepatnya. Ada yang ngejual harapan, janji-janji, ada yang ini. Nah itu karena rasa, keingintahuan. Kenapa kucing itu laku ya karena aduh kesini banget sih gitu, ada yang menggugah, aduh sedih kasihan gitu. Ya memang menjual itu. Jadi tapi kalau hanya media massa ya berita. Nah cuman seiring waktu antara media sosial dan media massa, antara berita dan cerita ini udah blunder, udah ngeblend. Contoh seorang sosial media atau influencer bikin kanal YouTube itu udah kayak berita. Wow, isunya dikutip gitu kan. Wow, aneh kan?
YouTuber tapi dikutip oleh media. Lah ini gimana sih? Gitu. Sementara media massa, pemberitaan, gaya beritanya itu kayak gaya konten sosial media. Kan aneh. Nah itu iya bener Kang, banyak banget yang kita lihat sekarang Kang. Banyak banget. Jadi kita baca artikel berita, lah kok ini isinya kayak konten medsos sih gitu. Karena buat wartawannya juga ya gimana yang disukain kayak gitu, kalau nggak dibaca. Sementara warga media sosial nggak mau terlalu bercanda, maunya serius biar terlihat seperti pembawa berita. Sekarang YouTuber udah jadi narsum. Gimana coba? Ya susah. Contoh Deddy Kobusier lah. Banyak menteri itu lebih nyaman diwawancara oleh dia dibanding oleh TV. Itu aja udah aneh kan? Iya benar banget itu Bang. Itu saya sendiri kayak, lah ini gimana sih? Ketika ditanya kenapa? Jawabannya sederhana. Loh di YouTube mah kita nggak di ngomong aja nggak dia. Oh saya potong dulu ya, kita ada iklan. Ya, Kan mood jadi lagi seru dipotong iklan gitu. Iya. Kalau di YouTube ngoceh aja mau sejam 2 jam juga asal kuat mah. Gitu. Dan yang anehnya ada yang nonton lagi. Ya tapi kayaknya itu yang menurut gua kenapa butuh ahli strategi khusus media sosial, karena memang ini nih ranah baru. Jadi yang kamu lakukan zaman dulu sekarang tuh lebih gawat, Yas. Iya. Jadi yang lebih pilkada gitu. Dulu mana pilkada kepikir orang mau harus Bergerak di sosmed gitu iya, ya Kang. mikirin konten harus ada strategi naiknya jam sekian. Mana dulu gitu nggak ada. Sekarang kayaknya bupati kalau nggak pakai gitu jadi kayak salah gitu. Gawat ya. Iya benar. Ya tapi ya begitu. Berarti dunia kreativitas tuh sebuah hal yang sangat menjanjikan saat ini karena bisa masuk kemana aja gitu ya Kang ya. Setuju. Menurut gua itu. Apa ya itu di apa kalau gua lihat ya dunia kreatif yang tadi lu maksud tuh mungkin creative thinking. Jadi bagaimana cara berpikir lu kreatif supaya lu tuh bisa akan relate terus dengan waktu gitu. Waktu zaman TV masih hits, lu tetap relate. Tiba-tiba TV mulai di apa, lu tetap relate. TV pindah kemana ada OTT, lu masih relate. Nah ini kan, tapi kalau kita terjebak di satu masa ahli terus lu di situ terus, ketika ini berubah lu insecure tuh. Lah kok ini begini, itu mengerikan sih ya. Nah Kang Motul ini kan udah ngerasain segala macam rupa dan masa dalam Maksud segi kreativitas ya? Gitu ya. Maksud lu gue tua ya. Pengalamannya banyak banget lah kalau aku lihatnya. Iya. Nah kalau Kang Motul sendiri ini ngelihat kreativitas zaman sekarang sama yang sebelum-sebelumnya ada perbedaan gak sih? Apa dari bentuk pembentukan narasinya atau seperti apa gitu Kang? Ada ya. Kalau yang ya dari masa ke masa tadi ya. Jadi kalau yang gue rasain tuh gini, kreativitas tuh kan creative thinking lo mau tidak mau itu ada aspek referensi. Betul kan ya? Jadi kayak orang bilang lu kalau mau lebih kreatif ya lu banyakin referensi. Mau itu lu nonton, mau itu lu baca buku, apa-apanya referensi lah. Nonton sinetron terserah lah apa itu. Makin banyak lu punya referensi maka lu punya angle yang beda, punya angle yang baru kira-kira gitu. Dari waktu ke waktu kita itu kan memang terbatas dengan referensi. Ini kalau ngomong gue zaman dulu tuh kita tahu perkembangan musik atau musik yang keren di luar itu kan sedikit sekali. Beda kalau kamu berteman dengan anak orang kaya yang tinggal di Menteng, bapaknya konsulat, pulang pergi ke luar negeri, itu terkenal tuh, wah koleksi CD-nya gokil gitu. Jadi referensi musik lu keren banget tuh. Nah, kalau dia nggak lebih kreatif dari kita, berarti dia aja cupu gitu aja. Tapi kalau itu ada di tangan orang yang kreatif, itu pasti jadi lebih edan gitu. Kemudian lu tahu, zaman gua mah lu cari buku apa tentang art gitu kan ada mahal. Mau siapa yang beli nggak sanggup beli waktu itu kan. Tapi ketika masuk internet, tinggal googling. Ya, semudah itu. Semudah itu. Jadi ada referensi. Nambah lagi, ada Pinterest, ada Instagram.
Instagram yang awalnya cuman buat posting-posting foto, tiba-tiba ada artnya juga, ada referensi baru. Makin sekarang rasanya makin edan. Jadi nah pertanyaannya, dari segitu banyak referensi perkembangan, lu ada di mana? Lu manfaatin atau lu masih di lu yang zaman dulu? Ya kebayang misalkan orang sekarang udah sampai sini, lu masih stuck dengan baca buku. Bukannya nggak boleh baca buku ya, tapi buku doang. Terus ya susah. Sementara sekarang kita buka media sosial, apapun yang terjadi di belahan bumi lain udah kita bisa lihat. Lu nyari seniman yang aneh juga sekarang kayaknya udah banyak banget gitu loh. Iya. Dulu Makanya kan banyak susah. banget konten-konten menarik dan Iya. di luar Nurul gitu ya, sekarang itu S3 betul marketing sekali. dan lain sebagainya. Dan sini ya, kalau gue lihat anak sekarang ya, gue nyebutnya Gen Z lah ya. Generasi lu bukan sih Gen Z itu. Sayangnya bukan. Itu menurut gue mereka itu sudah ada di fase terserah gue kali. Jadi Iya. dulu gue bikin karya itu gue mau show off ke orang tuh menghitungnya tuh, waduh kayaknya nanti gini ketakutan. Iya. Tapi seiring waktu hari ini anak Gen Z itu dia lu mau bikin karya apa di kamarnya, terus gua share di medsos, so what? Lu nggak suka ya jangan nonton. Iya benar. Setinggi itu PD-nya dan menurut gua itu keren. Iya benar kan. Iya loh, maksudnya yang gila ini anak cuman di kamar. Misalnya nih ya, gua sketchingnya biasa aja sih. Tapi dengan dia bikin konten terus ngajarin, nih gua kasih tutor cara sketch. Buat gua ya, gue di umur segitu belum bisa kayak gitu loh. Nah gitu. Jadi seiring waktu, seiring referensi, seiring teknologi, gue ngelihatnya ke generasinya pun cara kreatif tuh beda. Iya, semakin meningkat ya Kang Semakin ya. meningkat. Nah tapi Kang, kemarin tuh sempat ramai juga kan AI, ChatGPT dan lain sebagainya itu malah katanya menggerus kreativitas kita sendiri. Kalau Kang Mutu sendiri setuju nggak sih sama hal itu? Kalau dibilang menggerus, mungkin itu bisa terjadi buat mereka yang gara-gara ada AI jadi malas berkarya. Pastinya kegerus tuh. Misalnya gini, lu biasa sketching, lu biasa coret-coret semata-mata karena kalau ada klien minta, kan lu mesti jelasin. Ya lu bikin lah ya coret-coret itu. Sejak ada AI, lu udah gak males coret-coret lagi. Gue suruh AI, prompt jadi kayak gini. Atau gue ngikutin maunya AI aja. Padahal gue mintanya gambar kuda gitu ya, pas keluar, lo kok keledai? Gak apa-apa lah, klien gue juga gak tahu kok. Itu kan menggerus ini lu sendiri maksudnya. Lah itu kan bukan, udahlah gak apa-apa lah. Nah itu kalau itu dibiasain, ya kita bukan jadi ya kita jadi budaknya AI. Iya. Dan itu kegerus, gue setuju. Dan itu mungkin banget ya Kang ya. Sangat Jadi males lah kita Kang jadinya. Kan itu jebakannya. Jadi sepeda itu bisa dibilang membuat kita males berjalan kan. Betul. Lu harusnya ke depan tuh jalan ya. Tapi kalau gak ada sepeda lu gak mau jalan. Lah bukannya biasanya lu jalan. Enggak gue males lah. Habis gak ada sepeda. Awalnya tuh itu teknologi tuh. Motor. Sekarang lu lihat berapa banyak ibu sore-sore keliling komplek ngajak jalan-jalan anaknya pakai motor nggak pakai helm. Itu kan karena teknologi. Mobil juga ya semua. Ini masalah cepat. Nanti ada yang faster, stronger. Nah sekarang smarter. Teknologi lebih pintar dari kita. Kitanya malas. Harusnya mikir, udahlah suruh dia mikir lah. Zaman dulu kita ngitung masih manual, sekarang ada kalkulator, malas ngitung. Sekarang beride. Dulu mah kita mikir, beride, harus keluar ngerokok, sekarang enggak, tinggal ngetik. Iya benar. Kalau diterusin, tanda kutip ya, lu akan malas mengide. Iya. Ya kegerus namanya, bener. Nah terus Kang, gimana nih Ya di itu. dunia yang sudah mulai Kalau kata gua, jangan terjebak itu gitu loh. Maksudnya bahwa justru teknologi itu ngebantu kita. Kalau kan gini ya, lu pasti sering dengar istilah writer's block. Itu seorang penulis kalau udah ngeliat kertas kosong tuh bingung, gue mesti nulis apa gitu. Mentok kalau kata anak sekarang itu. Ya pasti kita ada gitu loh. Ngegambar tuh mentok karena ngeliat kanvas kosong, kertas kosong, kita mau mulai dari mana. Bayangan gua
atau pengalaman gue selama ada AI itu jadi partner gue untuk gue memulai atau paling nggak memecahkan kebuntuan blok tadi gitu loh. Tiba-tiba, Tul, nanti siapin ya sejam lagi kita mau meeting ngomongin tentang anu gitu. Alah, gue gak ada ide nih. Aduh apa ya. Zaman dulu gue googling. Masalahnya kalau googling, kata kuncinya lu gak tahu ya gak nemu-nemu gitu loh. Kayak aduh apa ya. Sekarang AI, bro, abis ini gue mau meeting ngebahas tentang ini. Lu ada ide gak? Kasih gue 3 ide dong. Oke, dikasih sama dia. Coba yang ini dong. Coba. Itu kan kayak gue ngobrol. Nah itu gue tetap pegang kendali. Apapun ide dia, oke gue pilih ini, nanti gue akan begini-begini. Ya mancing aja. Tapi kalau ada orang yang plek-ketiplek ngambil itu terus dipresentasikan, sekali, 2 kali, 5 kali, 20 kali, ya kegerus. Iya, keenakan ya Kang. Selain keenakan, abis itu bos lu tahu, lah gue ngapain pakai lu? Gue pakai ChatGPT aja kok kayak gitu. Nah itu hati-hati. Jadi jangan sampai alat yang ngebantu kita itu malah jadi menggantikan kita dan akhirnya kita nggak kepake. Gitu. Sama, lu bisa gambar, lu bisa bikin komik, iya gunakan AI untuk ngebantu lu. Mempercepat, mempermudah, lu dapat referensi yang aneh-aneh kan bisa luar dugaan tuh ya. Selain itu lu akan lebih ekonomis gitu. Nah manfaatkan itu. Tapi kalau lu hanya perketipak nyomotikasi itu, ya itu tinggal nunggu waktu. Lu akan tergantikan oleh AI gitu. Wah itu ngeri banget sih Kang. Iya benar sekali. Nah Kang, kasih dong kita 2 atau 3 tips nih supaya terus bisa kreatif dalam di bidang apapun lah Kang. Karena itu kayaknya hal yang amat sangat mendasar sekali. Kita harus berpikir lebih kreatif terus gitu ya Kang. 2 tips ya. Yang pertama, gue selalu bilang begini, enjoy the process, respect the result. Jadi apapun yang lo lakukan dalam proses kreatif, lo mau itu lo nulis, lo gambar, lo ngelukis, lo nari, lo acting, lo apapun. Yang pertama lo harus nikmati prosesnya. Nikmati proses itu gini, gue kayaknya suka motret deh, ya udah nikmatin apa yang lo nikmatin aja. Kenikmatan ini mulai diuji ketika lo ditawarin commission atau ada uangnya. Ya, itu tuh mulai ambil terus ada ego gitu. Kemudian respect the result. Jadi jangan kita merasa jelek nih disobek, dibuang. Bagaimanapun tuh karya kita. Bahwa itu proses. Kamu nggak gambar nih jelek, udah simpen aja. 10 tahun lu lihat lagi, anjrit itu artefak. Saya tuh pernah ada di tahap ini gitu. Ya itu ya begitulah, nggak apa-apa. Dan proses itu kan memang lesson learned. Lu salah itu tuh proses, gak apa-apa gitu. Dan itu ternyata juga berdampak untuk kreativitas. Itu pertama. Nah yang kedua, lu harus coba berlatih dengan melihat angle lain. Ini untuk melatihnya nih. Jadi tadi proses, yang kedua misalkan begini. Kamu biasa pergi dari rumah, keluar rumah belok kiri. Karena angkutannya ada di sebelah kiri, jalan komplek gitu ya. Pernah gak cobain sekali-kali lewat kanan gitu loh. Lebih jauh sih, ya kenapa gak coba gitu. Dengan begitu lu akan lihat suasana baru. Tahu SCBD? Itu kan searah tuh. Lu muternya gitu terus kalau naik mobil ya. Cobain sekali waktu lu turun jalan kaki, lu berjalan ke arah yang sebaliknya. Jadi mobil dari depan lu semua. Bisa jadi lu akan lihat kayak, gue kayak ada di mana deh. Padahal ini hari-hari gue lewat sini. Iya masalahnya lu ngelihat dari sudut yang gak pernah lu lihat gitu. Nah itu sebetulnya men-trigger otak untuk ada pandangan lain di tempat yang sama. Dan itu tuh kayak sesuatu yang sensasional sebetulnya. Itu sama kayak lu ada di kamar rumah lu atau di rumah lu sendiri. Tiba-tiba lu iseng naik ke atas meja. Atau lu tengkurap tiarap ngelihat dari kayak lantai gitu. Lu udah berapa puluh tahun di rumah itu, tapi lu kayak, kok gue kayak ada di mana deh gitu.
itu cuma semata-mata lu ngambil arah pandang yang berbeda gitu. Iya. Makanya anak kecil itu kalau dibawa ke loteng seneng. Itu kayak wah kayak tiba-tiba kosong kiri kanan. Biasanya dia ngeliat tetangga-tetangga rumah tiba-tiba kayak blong gitu loh. Itu kan kayak blong kebuka gitu. Dan itu hal baru. Anak kecil senang naik pohon karena dia menemukan sensasi apa angle-angle yang berbeda gitu. Nah itu sebetulnya men-trigger orang untuk kebuka. Jadi tempatnya lu familiar tapi lo kok baru lihat ya gitu. Nah itu ya mengolahnya kayak gitu. Wah menarik banget. Triggernya kayak gitu tuh. Dan itu bisa dicobain kapan aja kan sebetulnya gitu. Coba tempat-tempat baru berarti bisa ya Kang ya? Oh apalagi. Jadi kan tempat baru kalau lu punya tempat baru lu pasti enak. Ada orang yang punya kesempatan wah gue bisa pergi ya enak. Tapi kalau yang enggak sebetulnya enggak usah putus asa. Lu bisa melakukan dengan lu ubah. Contoh lu jalan mundur lah itu aja udah beda. Lu tengkurap ngeliatin lantai gitu ya dari kok beda ya? Iya beda. Apa mungkin itu alasan kenapa Gen Z itu kreatif-kreatif karena mereka suka healing kan? Bisa jadi. Nah itu juga bisa jadi tuh. Apa dikit-dikit pergi dan mereka kan explore ya. Iya benar. Ya itu iya benar. Dan nah ini juga nih menarik ya kalau ini ngobrol ngalor ngidul banget nih. Jadi ada yang orang bilang antara lo menikmati trip atau lo menikmati journey. Beda Kang? Beda. Kalau trip itu lo hanya pergi dari satu titik sampai titik A ke B sampai gitu loh. Tapi kalau journey itu lo menikmati sepanjang jalan itu tadi. Oke. Jadi kalau trip ya saya mau ke Bandung. Aduh 3 jam tidur aja gua. Pengen cepat sampai. Ya that's my trip gitu loh. Tapi kalau journey ke Bandung, mending lewat ini yuk. Kita belum pernah tuh atau lewat ini. Atau rutenya sama. Tapi berhenti di sini yuk. Perasaan gue sering ke Bandung tapi kok gak pernah. Itu journey tuh. Tapi kalau lu buru-buru mau sampai ya lu naik bus aja. Zut 30 menit selesai. Tapi kalau kan ada anak sekarang mah mau ke Bandung aja lewat puncak. Gak mau lewat tol. Nyobain lewat Cimahi. Cianjur. Cianjurnya berhenti dulu. Ada lagu loh semalam di Cianjur. Kita cari yuk. Itu kan kayak kok kepikir sih lo. Iya. Iya sih. Jadi kayak ternyata ada lagu semalam di Cianjur. Ngapain mesti semalam ya? Ngapain mesti nginep? Orang cuma 3 jam juga. Berarti ada apa nih? Iya. Seru. Seru. Iya kayak gitu. Nah, itu journey. Dan itu menurut gua ini kreativitas. Tapi kan ya lu harus kalau bepergian. Jadi kalau lu mau bepergian itu mindset lu adalah this is not my trip tapi this is my journey gitu loh. Menikmati perjalanan. Nah itu lu naik kapal laut 5 jam juga jadi nggak capeknya karena setiap jam tuh lu jadi kayak menikmati hal baru ada sesuatu seru ya ada itu keluarga yang ngapain itu anak yang ngapain ada cerita terus ada sunset ada ini gitulah gitu kira-kira. Seru banget. Ini bakal panjang banget kan kita. Bakal panjang sekali sih kalau nggak kelar-kelar ini. Jadi Oke, ini kita lanjut apa lagi kan? Kayaknya cukup kali lah. Oke. Nanti kapan ada waktu lagi kita ngobrol lagi ya yang lain-lain lagi. Oh mau banget, seru banget. Iya kan gue juga pengen tahu tentang apa anak sekarang lah atau dunia media. Kamu kan di media. Ya nggak cuman media sosial ya, digital. Karena gue sebetulnya pengen tahu yang tadi itu tentang politik. Sebenarnya antara seru tapi ada juga yang kan tahu tuh dikit-dikit ada hoax, ada ini bener atau enggak dipakai buat yang kacau-kacau yang enggak gitu ya, jadi malah black campaign gitu ya. Nah, tapi itu kan nggak bisa dihindari kan. Nah pertanyaan tuh mesti gimana, tapi ya nanti mungkin di obrolan lain kali ya. Kalau enggak kita bisa nggak kelar-kelar ini ngobrol yang serunya. Gitu dulu kali ya. Oke. Jadi terima kasih Kak Trias udah mau ngobrol, semoga jangan bosen. Nanti kita cari waktu lagi ngobrolin yang seru lagi. Oke teman-teman, saya sama Kak Trias mau udahan dulu. Nanti kita ngobrol lagi tema lain.
Kalau ada ide mau obrolan silakan ditulis di komentar supaya kita bisa ngobrol lagi. Oke. Thank you. Dah. Dah.